Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dan bergantung dengan manusia lainnya. Itulah definisi singkat bahwa manusia itu makhluk sosial. Tapi selain bergantung pada manusia lainnya, kita juga bergantung pada alam dan benda-benda di mana kita tinggal. Dan tanpa kita duga ada satu bahan yang tak pernah akan kita lihat dalam satu hari dalam kehidupan kita. Pasti yang akan langsung muncul di benak kita adalah makanan atau minuman. Karena setiap harinya tubuh kita perlu makan dan minum. Jawaban ini tentu saja ada benarnya, tapi yang dimaksud bukan itu, melainkan untaian bahan yang terbuat dari serat atau filament, atau yang sering kita sebut dengan benang. Benang adalah untaian bahan yang terbuat dari berbagai serat dan filament alami atau sintetis. Benang dibuat melalui proses yang disebut pemintalan. Benang biasanya terbuat dari serat atau filament. Serat sendiri adalah helaian rambut pendek atau bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sedangkan filamen adalah untaian panjang suatu zat. Benang filamen adalah jenis benang yang terbuat dari serat kontinu, yang artinya setiap ujung serat tidak berujung. Serat ini bisa dibuat dari serat buatan seperti polister atau nilon, atau dari serat alami seperti sutra. Benang inilah benda yang tidak akan pernah tidak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan akan selalu menempel pada tubuh kita. Karena kalau kalian tahu, pakaian yang kita pakai sehari-hari seperti kaos, celana, rok, jaket merupakan hasil dari benang. Bahkan dalam keadaan tidur, benang ini masih saja menempel pada kita seperti selimut, spray, bahkan sarung bantal. Sejarah benang dimulai pada periode Neolitikum, sekitar 10.000 sebelum Masehi, ketika manusia pertama kali mulai beralih dari gaya hidup nomaden ke pertanian menetap. Manusia purba menemukan bahwa serat tanaman seperti rami, jelatang, dan katun dapat dipilih menjadi untaian untuk membuat benang dan lebih kuat. Kemudian benang sutra pertama kali ditemukan oleh Ratu Xilingxi dari Tiongkok kuno, yang kemudian dipintal dan dijadikan kain sutra yang terkenal karena kualitas yang halus dan lembut. Benang tertua yang diketahui terbuat dari rami yang digunakan untuk membuat kain linen di Mesir kuno sekitar 5.000 sebelum Masehi. Serat rami dipintal dengan tangan, dan linen menjadi sangat berharga karena daya tahan dan sifatnya yang ringan. Kain linen juga banyak digunakan di Mesopotamia dan Yunani kuno, yang mana kain ini dikaitkan dengan kekayaan dan status. Namun seiring dengan manusia yang menjinakkan domba dan hewan lainnya, mereka mulai menggunakan serat wol untuk membuat benang. Praktik penggunaan wol sudah ada sejak 3.000 sebelum Masehi di wilayah seperti Mesopotamia dan lembah Indus. Wol memiliki sifat unik seperti kehangatan, elastisitas, dan kemampuan menyerap pewarna, menjadikan bahan serbaguna dan populer untuk pakaian dan tekstil. Terus setelah melalui proses pemintalan, di mana dari serat menjadi sehelai benang, bagaimana sehelai benang bisa menjadi lembaran kain yang nantinya menjadi bahan baku dalam pembuatan pakaian dan keperluan rumah tangga lainnya. Setelah serat sudah dipintal menjadi benang, benang akan melalui proses yang disebut tenun. Proses menenun ini dilakukan dengan menyilangkan dua set benang dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada benang-benang lusin hingga menjadi sebuah kain. Proses ini dapat dilakukan secara tradisional oleh para pengrajin seperti yang terkenal di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumba, Flores, Palembang, Minangkabau, dan daerah lainnya, atau dengan cara modern menggunakan mesin-mesin seperti di pabrik. Ternyata selain untuk bahan pakaian, benang ternyata adalah alat yang sangat penting dalam dunia konstruksi seperti konstruksi bangunan. Simpel dan murahnya benang menjadi pembantu tukang bangunan yang sangat cocok di hampir segala pemasangan bahan bangunan. Hanya dengan menarik benang, kita akan mendapatkan garis lurus yang presisi sehingga dapat membantu dalam pemasangan seperti bata, keramik, agar presisi dan terlihat rapi. Dan juga membantu tukang bangunan memastikan bahwa sudut dan siku bangunan benar-benar sesuai dengan rencana yang standar. Bahkan benang di satu kondisi bisa dijadikan untuk mengikat muatan pada mobil atau menarik mobil, atau membantu proses menebang pohon. Karena tali tambang juga termasuk benang, yang membedakan hanya bentuk ukurannya saja.